Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di lab kali ini saya akan melanjutkan dari static routing. Ya, kalau kemarin itu adalah topologi 1, sekarang adalah topologi yang kedua. Di topologi yang kedua ini saya akan menjawab bagaimana kalau misalnya routernya itu lebih dari 2. Apakah akan menerima RTO-nya lebih dari 2 atau akan tetap 2? Ya, saya akan membuat topologinya seperti ini saja. Saya buat dengan generic empty, lalu saya isi portnya satu-satu dengan gigabit ethernet. Kita pasang 3 port aja, tidak usah banyak-banyak. Oke, kita copy aja langsung biar tidak ribet. Kita butuh 4 router. Satu ditaruh sini, satu ditaruh sini. Ya, kita tandain dulu saja. Kali ini saya akan memakai network dengan 2 oktet yang sama, hanya saja berbeda di angkanya, di oktet 3 dan 4. Saya pakai 1. Untuk router saya pakai prefixnya itu adalah /29. 20/29. /29 172.16.40/29 0/24, dan di sini juga 172.16.60/24. Ya, kita config saja langsung. Mari kita tandain pada setiap routernya kali host R1. Ya, sama saja seperti yang lalu. INT G 0/0 dengan IP addressnya 172.16.21. INT G 1/0 IP address 172.16.1 no SH. Oke, baru router pertama. Sekarang router kedua kita akan bikin sama seperti yang tadi.
3025. G10 kita sesuaikan dengan IP yang diberikan 172.16.51. Oke, sekarang router keempat. INT G0/0. IP addressnya 172.16.4.2.255.255.255.248. INT G100/0. IP addressnya 172.16.61.255.255.0 Dino SH. Oke, semuanya sudah saya berikan interface IP pada setiap interface. Sekarang kita mulai static routingnya. Kali ini karena kita memiliki 4 jalur, kita akan membuat 4 routing static. Dimulai dari yang pertama, exit IP route. Kita arahnya kemana? Pertama harus kita kearahkan ke sini. Berarti IP route-nya adalah 172.16.3.2.255.255.255.248. Hopnya itu adalah 172.16.22. Oh iya, untuk di sininya juga ingat harus pakai network, jadi harus 30. Nah, sama seperti yang tadi. Kalau kita ya 3 ke 4. Nah, jadi sekarang beri ke untuk yang ke-5 dan 6. Bedanya cuma di sini karena itu dia /24. 6. Oke, sudah. Sekarang yang ini. IP route, kita lihat arahnya mau kemana. Jika dia mau ke arah network yang ke-1, berarti IP route 172.16.1.0.255.255.255.0 dengan hopnya adalah 172.16.21. Ini adalah hopnya di sini. Langsung ke turun. Diskusi dulu. Sekarang kita ke yang ke-5. Berarti sama seperti yang tadi, hanya saja bedanya sini dia hopnya itu berganti. Karena ini 5, di sini 3, jadi 3 2. Sama seperti yang tadi, yang ini 6, berarti situnya adalah 4 2. 4 2 ini maksudnya adalah lintasan pojok. Misalnya ini kan tadi kan 31, yang ini 32. Nah, yang paling terdekat itu loncatannya adalah di 3.2. Jadi saya pakai 3.2. Oke. Sekarang ini memang sih sedikit ribet static routing ini, tapi ada kok cara cepatnya. Cara cepatnya akan saya beritahu setelah saya berhasil ngeping dengan cara ribet ini. Exit IP route sama seperti yang tadi, cuma dibalik saja. 172.16.2.1.255.255.255.248 172.16.31. Masalah ini harus ya. Yang ini karena ini adalah 3, berarti sasaran sekarang adalah 4. Nah, di sini 1 dengan networknya adalah subnetnya 255.255.255.0 karena dia adalah prefixnya adalah /24. Karena ini 3, sekarang adalah 6. Oke. Satu lagi kita ke exit IP
root sama seperti yang tadi 172.16.1.0.255.255 0. Jalurnya adalah 172.16.4.1. Sekarang kita berikan dulu jalur untuk routernya, karena ini baru langsung ke PC. Oke, sudah. Sekarang kita berikan IP pada setiap PC 172.16.1.2.55.255.250 172.16.1.1. Sekarang adalah yang ini PC-nya 172.16.62 172.16.61. S52 172.16.5.1. Oke, coba kita ping langsung ke 172.16.1.2. Oke, bisa. Dan ini melalui 3 request timeout, karena berarti berbeda dengan yang kemarin. Yang kemarin itu 2 request timeout karena kita memiliki 2 router yang dilewatkan. Kalau ini 3 karena pertama dia itu harus say hey to hello ke router yang ini. Dia mencari apakah ada alamat yang dituju, dicek nggak ada, balik lagi. Totalnya ada, langsung ke sini, dicek nggak ada, balik. Totalnya ada, ke sini lagi, dan terus ke sini juga. Ternyata ada, langsung ke bawah. Jadi ada 3 kali request timeout. Oke, berhasil. Oh ya, kalau yang tadi itu cara ribetnya. Sebenarnya ada lagi cara mudahnya dan cara lebih praktisnya. Kita tahu sendiri kalau misalnya routing table di Cisco itu maksimal adalah 16. Kalau kita pakai ini, kemungkinan kan boros table routing. Jadi kita hemat saja. Berarti kita harus bikin ulang. Kita bikin no IP root. No IP root lagi. No IP root. Nah, sekarang kita bikin IP root. Kali ini kita memakai kelas B 0, 0. Kenapa 0, 0? Karena semuanya itu memiliki 2 oktet yang sama, hanya berbeda di oktet ketiga. Dan semuanya itu kan slashnya kelas C kita rubah jadi kelas B. Karena ini 29 kita berubahkan dikurang 8 jadi slash 21. Slash 21 itu adalah 255, 255, 255, 248, 0. Hopnya kemana? Yang ini nih, yang tadi. Yang 172, 1622. 172, 16, 22. Kita lihat. Kesalahannya adalah terlalu banyak. Oke. Kita do SA IP root. Hanya ada 1, jadi lebih hemat. Lakukan cara yang sama dengan yang di router ini. Di no IP root. Dua empat 248. Yang kalau ini 2, kalau yang ini 4. Nah, kita lakukan cara sama. IP root 172 16 00 255 255 248 0 172 16 31. Oke, cara ini bisa dilakukan jika mereka berada di hop yang sama. Kalau misalnya hopnya berbeda dengan seperti yang di ini, kemungkinan tidak bisa,
karena ujung-ujung kita pakai boros karena hopnya itu berbeda semua. Kita melakukan itu karena ini keempat hopnya itu sama semua. Kita lihat lagi do esa IP root sama 1. Itu tidak usah langsung karena kita lihat dulunya bisa. Sekarang kita ping apakah tetap bisa atau tidak. Ping 172.16.5.2 bisa, tetap bisa. Nah, itulah kegunaannya dari yang tadi cara praktis saya, karena itu juga dilakukan agar table routing yang menjadi lebih hemat dan kita bisa membuat teknik routing yang lainnya. Oke, sekian saja dari sekian lab kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.